Pulau Banda di Maluku merupakan pusat sejarah dunia yang pernah menjadi rebutan berbagai bangsa karena satu alasan, yaitu pala. Rempah yang tumbuh subur di Kepulauan Banda telah menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia selama berabad-abad. Sejarah panjangnya penuh dengan perdagangan, persaingan, hingga tragedi kemanusiaan. Sebelum bangsa Eropa datang, Kepulauan Banda telah dikenal sebagai produsen utama pala. Penduduk lokal yang dipimpin oleh para orang kaya telah menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari Tiongkok, Persia, dan berbagai kawasan lain. Mereka memperdagangkan pala dan rempah-rempah lainnya yang dihargai tinggi di pasar internasional, menjadikan Banda salah satu pusat ekonomi yang penting di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis tiba di Banda. Mereka membawa ambisi untuk menguasai perdagangan rempah yang sangat berharga ini. Meski berhasil membangun benteng, mereka menghadapi perlawanan sengit dari penduduk lokal yang mempertahankan kedaulatannya. Dominasi Portugis berlangsung singkat karena datangnya kekuatan baru yang lebih besar, yaitu Belanda. Pada tahun 1602, Dutch East India Company atau yang biasa kita kenal sebagai VOC tiba dengan misi besar, yaitu memonopoli perdagangan pala. Mereka menghadapi persaingan dari pedagang Inggris dan penduduk lokal. Namun, untuk memperkuat cengkeramannya, VOC mengirim Gubernur Jenderal Jan Pietersen Koen pada tahun 1621. Peristiwa ini menjadi sejarah kelam ketika pasukan Belanda melakukan pembantaian terhadap ribuan penduduk Banda yang menolak menyerahkan kembali kepada VOC. Setelah itu, VOC mendatangkan tenaga kerja dari berbagai daerah Nusantara dan Tiongkok untuk mengelola perkebunan pala. Dengan kebijakan yang ketat, VOC monopoli perdagangan pala, bahkan sampai menghancurkan biji-biji pala yang dijual agar tidak bisa ditanam di tempat lain. Pada tahun 1667, Belanda dan Inggris menandatangani Perjanjian Breda. Dalam perjanjian ini, Inggris menyerahkan Pulau Ran, salah satu kepulauan Banda, kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Pulau Manhattan kepada Inggris, yang sekarang kita kenal sebagai kota New York. Pertukaran ini memperkuat monopoli Belanda atas perdagangan pala di dunia. Pesan verbal atau beberapa peninggalan bahasa oleh masyarakat Belanda kepada masyarakat Maluku yang masih digunakan sampai sekarang. Beberapa contoh juga yaitu volk. Dalam bahasa Belanda, volk itu adalah garpu. Sedangkan Maluku Utara dan Ambon menyebutnya garpu porok. Mungkin ini adalah salah satu dampak bekas penjajahan Belanda. Simbolik peninggalan Belanda di Maluku mencerminkan jejak secara kolonial yang masih terlihat hingga sekarang, baik secara fisik maupun budaya. Nah, berikut adalah beberapa contohnya. Bangunan kolonial seperti benteng-benteng, yaitu Benteng Amsterdam di Gila Ambon, Benteng Nassau di Banda Neira, Benteng Belgica di Banda Neira, yang menjadi simbol kekuasaan Belanda atas perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, ada sistem administrasi dan pendidikan seperti sistem pendidikan formal yang diperkenalkan Belanda seperti sekolah gereja, lalu peninggalan sistem administrasi seperti struktur pemerintahan desa atau negeri. Penyebaran agama Kristen Protestan oleh Belanda melalui organisasi seperti VOC dan misionaris. Peninggalan ini menjadi simbol sejarah yang mencerminkan pengaruh Belanda dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Maluku.